Halo semuanya, gimana kabarnya sore hari ini? Gimana cuacanya di tempat masing-masing? Masih hujan kah atau sudah cerah? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat Allah dan berkah Allah untuk kita semuanya, Masya Allah. Iya, ini lagi di jalan, lagi on the way, ada keperluan kita mau bicara apa ini? Cerita tentang apa ini? Banyak hal sebenarnya ya. Kalau ingin diceritakan banyak hal. Tapi kalau semua kita ingin ceritakan itu sama saja kita ingin mau mempertontonkan kebodohan kita itu. Iya kan? Karena manusia itu terbatas kan. Nggak mungkin bisa semuanya ya. Iya. Kita selawat aja dulu ya. Semoga dengan kita banyak selawat, insyaallah jika kita mendapatkan selawat dari baginda Rasul Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, semakin banyak bersalawat semakin
bagus ya. Sebenarnya kita mendoakan baginda Rasulullah bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kita sebenarnya. Karena kalau mau pingin mendalami lebih jauh, ini lagi-lagi framingnya adalah keimanan ya. Kalau tidak dalam kerangka keimanan ya, tentu tidak mudah difahami atau ya tidak diterima karena asasnya sudah berbeda. Hakikat sebenarnya penciptaan alam semesta ini ya untuk baginda Rasulullah. Hakikat semuanya yang ada ya, penciptaan Allah ini ada untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersalawat kepada baginda Rasulullah bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum selamat, kemudian kita mendoakan. Tidak, sama sekali tidak. Kita melakukan salawat ya untuk kita. Kita mau pingin selamat, kita mau pingin keberkahan, kita mau pingin derajat hidup kita ditinggikan. Kita juga pingin dengan banyak bersolawat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan. Jadi kita bersolawat itu bukan untuk Rasulullah sebenarnya. Masya Allah, sama sekali. Coba bayangkan hadis Rasulullah, kita bersolawat sekali, Allah memberikan solawat kepada kita 10 kali. Coba, itu siapa sebenarnya? Untuk kita kan, kita dapat 10 kali ya, untuk kita. Jadi sebenarnya kalau kita, apalagi sekarang ya, banyak penelitian-penelitian atau perkembangan keilmuan ya, berbicara tentang hukum gaya tarik ya, law of attraction. Kan itu yang kita lakukan itu sebenarnya. Yang kita berselawat karena hukum gaya tarik itu, law of attraction itu. Karena manfaatnya, keberkahannya, doanya, selawat, salam yang kita berikan, keberkahan yang kita berikan itu berpulang kepada kita berkali-kali ganda, berlipat ganda. Itu hukum gaya tarik. Hukum gaya tarik. Saya dulu awalnya dengan kedangkalan memahami, hanya memahami secara tekstual, melihat arti secara tekstual dari sholawat. Loh, kita kok mendoakan Nabi? Bukannya Nabi juru selamat, bukannya Nabi yang memberikan syafaat kepada kita, kan gitu. Padahal perintah sholawat ini perintah dari Allah, suatu amalan, suatu kegiatan yang Allah perintahkan kepada hambanya, juga Allah informasikan, Allah deklarasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya melakukannya juga. Sebagaimana firman dalam Al-Quran yang sangat populer ya, tiap Jumat kita selalu dengar ini. Kalau laki-laki yang sholat Jumat menyimak khatib sedang khutbah, selalu membacakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman,
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berikanlah salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Jadi Masya Allah, semua ini terpulang maslahatnya, nilainya, keuntungannya, benefitnya, semuanya untuk kita. Untuk kita berselawat itu untuk kita, bukan untuk Nabi. Bukan untuk Nabi. Rasulullah kekasih Allah. Rasulullah makhluk yang terpuji. Rasulullah manusia yang dimana Allah memberikan kesaksian atas dirinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung. Khuluqin azim. Pada ayat yang lain, pada diri Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah, suri tauladan. Jadi Masya Allah, baginda Rasulullah itu kekasih Allah. Maksud ciptaan alam semesta ini ya untuk baginda Rasulullah. Dalam kehendak bagaimana Allah punya maksud yang besar menciptakan alam semesta ini dengan segala hukum-hukumnya, dengan berbagai macam anasir-anasirnya di dalamnya, unsur-unsurnya, ya, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tak hidup, ya. Semuanya ini Allah ciptakan hakikatnya dalam proses bagaimana kemudian keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Nabi Allah. Salam alaika ya Habib Allah. Salam alaika ya Aba Zahra. Salawatullah alaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ya kita ngomong selawat lagi ya. Tapi memang ini sesuatu yang harus dibuat ya hari-hari. Kita lakukan, kita amalin. Kita amalin ya. Kita amalkan. Kita amalkan. Sering-sering berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kekasih Allah. Berselawat, berselawat. Jadi berselawat itu untuk kita, sahabatku, saudaraku, temanku, bukan untuk baginda Rasulullah. Berselawat itu untuk kita ya. Saya muter balik, pencahayaannya nggak bagus ya dari sisi matahari. Karena return ya. U-turn di. Jadi kalau kita berbicara law of attraction ya, hukum gaya tarik, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita, yang kita lakukan, itu juga yang terpulang kepada kita.
hukum gaya tarik, nama law of attraction. Nah, ini bisa memang banyak risetnya, penelitiannya ya. Karena semuanya itu terpulang pada mindsetnya ya, cara berpikirnya ya. Nah, jika pikirannya sudah dalam, itu menjadi subconscious mind-nya, itu yang menguatkan perasaan dia, hati dia gitu. Sebenarnya kan subconscious mind aja itu, sementara conscious mind-nya itu pikiran sadar ya. Pikiran sadar. Pikiran sadar ya. Jadi makanya dalam Islam itu ada segumpal darah, segumpal daging. Jika kemudian segumpal daging itu, segumpal darah itu baik, segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Jika buruk, buruklah seluruhnya, kan begitu. Ala wahil qalb, ketahuilah bahwa dialah qalb. Jadi mengenai pemahaman qalb ini juga banyak tafsir ya, banyak tafsir, banyak tafsir. Banyak tafsir. Ada yang mengatakan qalb itu hati, mengatakan hati. Kalau kita pegang sini, yang ada apa? Liver ya. Nah, sementara qalbu itu kan lebih ke sifat, maknanya bolak-balik ya. Qalbu itu artinya sesuatu yang bolak-balik, berubah-ubah. Sini liver, hati. Sementara bicara soal ilmu pengetahuan, bagaimana cara kerja hati ya, ketika kita bilang hati itu ya belum begitu banyak penelitiannya. Cara kerja hati berbeda dengan umpamanya cara kerja otak, kan luar biasa perkembangannya itu kan, penelitian tentang cara kerja otak. Tapi kalau cara kerja hati seperti apa sih? Orang bilang hati nurani ya, hati apa namanya? Itulah kata hatimu. Bagaimana cara kerja itu kan? Kan enggak. Tapi kalau otak kan ada banyak riset, ada banyak jurnal, ada banyak penelitian yang menulis tentang ini kan. Baik dari pendekatan ilmu NLP-nya ya, Neuro Linguistic Program-nya. Selamat datang. Silakan tangkap. Kita kenal apa namanya, ada istilah conscious mind ya, pikiran sadar, ada subconscious mind, ada pikiran bawah sadar. Ada lagi malah penelitian belakang yang lain ya. Ada otak kiri, ada otak kanan gitu kan. Udah sampai di sini tujuan. Ada otak kanan gitu kan. Otak kiri lebih cenderung hal-hal yang sifatnya kalkulatif ya, sifatnya pasti ya, sifatnya linear. Itu otak kiri ya. Nah, otak kanan ada yang lebih imajinatif ya, lebih khayali, lebih intuitif ya. Intuitif ya, intuitif gitu kan.
Ada lagi perkembangan penelitian otak tengah gitu kan, yang keseimbangan antara kecenderungan otak kiri, otak kanan ya. Tapi memang penelitian ini ada benarnya. Saya dulu kecil itu lebih suka yang otak kiri, sehingga saya itu dalam hal eksak, pelajaran-pelajaran yang sifatnya menghitung ya, pasti-pasti, saya selalu excited, selalu senang, dan selalu mendapatkan nilai tertinggi. Bahkan lulus SD itu tertinggi nilainya itu ya pelajaran matematika, hampir 10 nilainya, 9,33. Di NEM itu ditulis 9,33 ya, matematika. Memang begitu saya ngisi lembaran jawaban itu, lembaran jawaban saya dari soal yang saya jawab, yang kita kerjakan saat ujian, setelah kumpul itu, pada saat itu ada kepala sekolah saya bilang, "Pak, mungkin punya saya hanya salah 2 atau 3 dari sekian puluhan soal itu." Begitu confidence, begitu percaya diri, karena memang ya itu pasti kan. Ada 3 poin atau 3 soal yang saya ragu. Ya udahlah, saya anggaplah itu salah gitu kan. Begitu juga masuk SMP, SMA ya, saya sanawiyah ya. Sanawiyah. Kemudian aliyah. Itu sama juga. Justru senangnya yang eksak ya. Makanya semua guru-guru saya yang ngajarin yang pelajaran-pelajaran eksak sayang sama saya, itu senang, bahkan kasih hadiah alat matematika, kasih hadiah alat peraga apa, karena nilai saya tinggi, atau pelajaran kimia, atau pelajaran fisika, pokoknya matematika tinggi. Sehingga ada kawan saya itu dia berkali-kali sampaikan ini ke saya itu, Mas Han itu dulu minum apa sih? Kok cepat banget ngerjain soal matematika, fisika, kimia? Itu teman kelas saya. Sekarang dia guru atau kepala sekolah di daerah Sulawesi sana. Orangnya juga cerdas, orang baik, rajulun soleh juga. Teman saya namanya Ustadz Rianto ya. Pegawai negeri sekarang, guru di Sulawesi Tengah, daerah Luwuk ya, Luwuk Banggai. Minum apa sih Mas Han itu? Soalnya kenapa? Setiap guru baru kasih soal, tulis soal atau kasih soal, sekejap dari situ, tidak lama dari selesai dia tulis soal, saya selesai dan diperiksa benar, cepat pulang. Kalau itu pelajaran terakhir, saya duluan pulang. Suka. Tapi ada jeleknya ketika belajar pelajaran yang sifatnya budaya ya, yang sifatnya tidak pasti-pasti, apalagi mengarang, gak jalan saya punya tangan itu ketika disuruh mengarang itu. Sampai sering gak ngarang, nggak jalan, jadi nggak bisa ngarang. Padahal mengarang aja nggak bisa, bingung mau tulis apa. Pada suatu hari nggak berjalan gitu. Atau yang sifatnya menghafal, nggak bisa saya. Karena matematika itu saya tidak menghafal, saya memahami konstruknya, saya memahami polanya. Nggak tahu, mungkin itu kelebihan. Nah, tapi kemudian setelah kuliah, setelah aliyah, karena saya aliyah itu begitu pembagian program, saya sekolah perintis Muhammadiyah di mana, di Sulawesi, yang saya anggap pionirnya ya. Sehingga dengan segala keterbatasan dari segi infrastruktur, dari sumber daya guru, sehingga tidak bisa buka program IPA, bisanya buka program bahasa. Ya sudah, saya ikutin saja apa maunya sekolah ya, kita ingin membesarkan sekolah ya, karena nggak tahu bapak saya pingin disitulah. Walaupun secara pribadi waktu itu sudah sempat minta pindah, karena memang saya konsennya, senangnya, sukanya itu di pingin IPA. Tapi sudah, bapak mau di situ,
program bahasa. Tapi alhamdulillah bersyukur juga begitu kelulusan program bahasanya tertinggi se Sulawesi Tengah waktu itu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kuliahnya sudah belajar terbalik, dominan ke otak kanan, belajar sosial, belajar humaniora, belajar sejarah, belajar agama ya. Akhirnya kemudian perlahan-lahan beralih ke otak kanan, sehingga berani ngomong seperti ini nih. Jadi berani juga walaupun sebenarnya kaku juga, masih ada basically-nya gitu kan, memang otak kiri. Otak kiri ya memang ya. Kemudian melihat ya ada benarnya juga penelitian ini ya, memang saya ngalami seperti itu gitu. Tapi sekarang kemudian dengan punya pemahaman seperti itu, akhirnya kemudian oh iya, memang perlu riyadhah, perlu dilatih semua itu, dirangsang ya, dikasih stimulus untuk melatih. Makanya sekarang kan pendidikan yang mulai dari PAUD ya sudah kenal namanya metodologi Montessori ya. Bahkan ada pelatihan untuk anak, untuk pelatihan otak kiri, otak kanan, otak tengah ya. Sehingga kemudian anak itu punya keseimbangan karena distimulus lewat metodologi itu, lewat pelatihan itu. Seperti itu. Dan memang saya dulu mungkin karena seperti itulah pola pendidikan kita ya di Indonesia, kecil sudah disuruh nulis, sudah disuruh menghitung, padahal sebenarnya kecil tidak perlu itu kan sebenarnya. Sudah ada papan tulis, nulis papan tulis. Kalau di Montessori itu kan nggak ada papan tulis di situ, semua alat peraga. Semua tulis, padahal sejatinya mereka menghitung, bagaimana mengerti warna, bagaimana mengerti presisi dari permainan gitulah, posisi dari alat peraganya, maksud dan tujuan dari permainan itu, merangsang itulah. Seperti apa pola permainannya, semua ada di situ di pendekatan Montessori itu ya. Jadi ya kita ya di Indonesia sudah seperti itu, masih ini sudah ada papan tulis di depan, masih TK udah ada papan tulis. Di luar negeri belum ada itu papan tulis usia segitu. Yang ada mereka belajar bergaul, belajar menanam, belajar ya bermain ya. Tapi ada nilai edukasinya, seperti itu. Ada edukasinya. Ya itu tadi kaitan dengan bicara apa tadi, ini sudah ngalor-ngilur juga ini bicaranya. Ya tadi saya hanya mau bilang bersolawat. Kenapa kita bersolawat? Bukan untuk baginda Rasulullah ya, bukan untuk Nabi sebenarnya, bukan, tapi untuk diri kita, untuk kita, maslahatnya untuk kita. Nanti kita akan rasakan ketenangan ya. Lebih solid ya hati kita, perasaan kita itu tidak terombang-ambing ya. Solid aja, lebih solid, lebih, dan banyak selawat ya, banyak selawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi itu tadi ya, kenapa banyak tafsir tadi tentang segumpal darah itu. Apakah yang dimaksud itu hati? Ketika kita bilang hati, kita pegang ini. Sehingga ada cendekiawan yang menafsirkan bahwa segumpal darah itu otak. Karena penelitian-penelitian tentang otak luar biasa perkembangannya. Dan memang ini sangat berpengaruh. Makanya sekarang kan orang itu tergantung mindset, banyak orang seperti itu kesimpulkan. Tergantung mindsetnya, cara berpikirnya. Kan? Nah, mindset itu kan seperti itu adanya karena pikiran sadarnya dia tadi bekerja dengan benar, bisa menjadi penjaga gawang, filter ya, mana yang baik dibuat yang baik ya dibuat, akhirnya jadi subconscious mind. Mana yang benar, mana yang bagus diterima, dilatih, dilakukan terus menerus, akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya kemudian itu menjadi diri kita, sehingga itu melekat dalam subconscious mind dia. Sama orang kayak main gitar kan, tadinya dia mengenal not kan pakai pikiran sadarnya, oh ini nada A, ini nada C, ini nada G, ini nada minor, ini A minor, ini D minor, kan begitu. Tapi begitu dia latih terus, akhirnya kemudian jadi subconscious mind dia, motorik dia bergerak kan semua. Nah, itu yang jadi pikiran bawah sadar. Sama orang main bola begitu juga seperti itu. Dilatih terus. Pertamanya menendang bola gimana ya, kaki kiri dulu yang maju atau kaki kanan dulu yang maju, kan masih pikir seperti itu kan pikiran sadarnya kan. Begitu ternyata masih pikiran sadarnya maju, begitu sampai di bola dua-duanya kakinya nendang, dia jatuh. Itu gitu. Tapi ketika kemudian dilatih terus, hanya terpola, itu yang jadi subconscious mind dia. Subconscious mind itulah mindset dia ketika menerima suatu peristiwa atau menerima suatu kejadian, meresponnya berbeda dengan orang yang tadi memelihara tadi yang baik, pikiran sadarnya bekerja dengan baik tadi, akhirnya menjadi cara meresponnya juga berbeda. Tapi beda tadi ketika pikiran sadarnya tadi, boleh dikatakan inilah akal, namanya akal sehat, itu tidak sehat, apa saja dihajar, nggak apa-apa sesekali, akhirnya kemudian tolerir dengan itu, dibiarkan dengan itu, akhirnya itu menjadi pikiran bawah sadar, sehingga ketika mau merubah susah. Contohnya merokok, pikiran sadarnya bilang udah nggak apa-apa, merokok itu kan juga sehat, orang tua kita dulu merokok kan gitu. Itu kan pikiran sadar dulu yang mengizinkan kan. Bagi orang yang nggak merokok kan pikiran sadar mengatakan nggak mau, saya nggak izinkan diri saya mau merokok kan gitu. Atau ada orang yang mau merokok tapi tubuhnya memang nggak mau merokok kan gitu, sehingga tidak jadi merokok. Tapi kan semua itu di pikiran sadar dulu kan, yang ketika kita mau mulai kan pikiran sadar dulu mengiyakan, mengizinkan, dia kan sebagai gerbang tadi. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kemudian orang-orang tua kita dulu mengenal ini ya, melatih, mungkin berbeda. Nah, itu yang mungkin di luar negeri, kenapa kemudian masyarakatnya seperti itu ya, dikatakan maju atau apa, ya mungkin mereka melakukan ini tadi, ini yang no good, ini good, ini yang boleh, ini tak boleh gitu. Hanya pikiran sadar tadi yang kontrol, hanya dia tolak, pertama memang berat, tapi pikiran sadar mengatakan tidak, pikiran sadar mengatakan tidak, ya tidak dia buat, akhirnya tidak ada dalam diri.
Tapi ketika pikiran sadar bilang, udah kamu bagus nih, umpamanya bisa main piano, umpamanya pikiran sadarnya bagus nih main piano, saya mau latih main piano, lama-lama bisa main piano turun ke bawah kan. Tapi ini nggak bagus nih, bangun kesiangan itu nggak bagus nih, jangan sampai kemudian besok kita bangun kesiangan lagi, nggak mau, harus dilatih bisa bangun fajar bangun di waktu subuh, akhirnya kemudian kekuatannya mampu bangun subuh karena dibiasakan. Pikiran sadarnya bilang nggak bagus, nggak bangun siang, akhirnya dilatih terus, akhirnya menjadi kebiasaan. Kan begitu aja sebenarnya. Jadi nggak ada orang yang apa ya istimewa, umpamanya hebat, nggak ada. Sebenarnya semua itu soal praktis saja, praktis to be master gitu aja. Latihan ya jadi ahli, latihan jadi ahli. Nah, jadi sehingga kemudian tadi segumpal darah itu jika baik maka baik seluruhnya, jika buruk buruk seluruhnya. Coba orang itu kalau mindsetnya buruk juga semuanya, menyikapi masalahnya buruk, dalam hal relasi sosialnya juga dia buruk ya, karena tadi cara menyikapinya buruk. Bagaimana kemudian dia menjalani waktunya juga buruk semua kan. Bagaimana ketika kemudian mendapatkan penawaran dari orang, cara berpikirnya juga, mindsetnya juga nggak bagus kan gitu. Semua dari situ kan. Tapi kita nggak bisa bilang hatinya, ya hati kita nggak tahu kan bagaimana cara kerja hati. Sehingga kemudian hati itu ya subconscious mind itu yang sudah tertanam. Jadi kayak gunung es itu, yang kita lihat hanya pucuknya aja gunung itu, sedikit aja, mungkin hanya 10%. Tapi di balik lautan, di dalam lautan itu, itulah gumpalan es yang besar itu. Itulah subconscious mind. Nah, kalau kemudian yang di dalam laut ini yang besar, ini yang bagus, ini yang benar, ini yang terpilih semua, maka sudah dipastikan orang itu luar biasa, keren. Kenapa tadi? Ini kan yang di dalam ini kan semua tadi gerbangnya di pikiran sadar tadi. Kalau pikiran sadar tadi mendapatkan pendidikan yang bagus, pendekatan yang bagus, pendampingan yang bagus, lingkungan yang bagus, sehingga kemudian itu menjadi ya dirinya, ya kan? Apa yang Anda pikirkan, kemudian itu menjadi tindakan kemudian itu menjadi kebiasaan itu kemudian menjadi karakter itulah yang kemudian menentukan takdir hidup seseorang itu seperti apa jadinya. Itu kira-kira kita bicara itu mulai dari salawat, tapi intinya memang ya salawat itu bukan untuk baginda Rasul, salawat itu untuk kita, hukum gaya tarik, karena sebenarnya penciptaan ini untuk baginda Rasulullah SAW, karena dia kekasih Allah. Akhir penciptaan manusia terpilih, manusia mulia itu ditutup dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selamat minum petang ya, karena ini senang minum, dinikmati minuman hangat, entah teh jahe, kopi atau kopi susu atau teh, monggo. Ada damping yang rebus-rebus jauh lebih sehat ya daripada yang goreng-goreng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.